Perkenalan dulu nih. Kakak di sini Kak Juli bersama Kak Dian. Kakak memimpin sekolah minggu hari ini. Nah, adik-adik semua udah pada sarapan belum tadi pagi? Sudah pada sarapan? Sudah, Kak. Oke, mantap. Nah, untuk mulai sekolah minggu, kakak mau adik saat tadi terlebih dahulu. Nah, mari kita semuanya ambil sikap doanya. Tutup mata. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kak Juli, tadi kita belum kasih tahu nih, ngingetin adik-adik peraturan ibadah kita. Mungkin Kak Martin boleh dikasih tunjuk dulu. Nah, ada apa aja ya Kak peraturannya untuk ibadah kita kali ini? Nah, yang pertama, siapa tadi yang belum sarapan? Ada yang belum sarapan? Udah sarapan semua? Oh, sepertinya udah, Kak. Wah. Jadi adik-adik yang belum sarapan, minggu depan Kakak minta untuk sarapan terlebih dahulu sebelum sekolah minggu dimulai. Supaya nanti pas sekolah minggu adik-adik nggak lapar dan bisa fokus ikutin sekolah minggu. Nah, yang kedua, Kakak mau minta adik-adik untuk mempersiapkan ibadah seperti Alkitab, amplop, dan yang udah bisa nulis, boleh disiapkan catatan pribadinya untuk mencatat firman Tuhan yang didapat pada sekolah minggu. Coba kakak mau lihat nih yang udah siapin Alkitab. Tunjukin ke kamera Alkitabnya. Ayo, masih ada yang Iya. belum tunjukin nih, belum ada di dekat adik-adik kah Alkitabnya atau gimana? Aku boleh izin ngambil nggak? Izin ngambil Alkitab. Boleh. Boleh, silahkan. Ayo, cepat. Yang belum bawa Alkitabnya, yang belum ada di dekat adik-adik Alkitabnya, Kak Juli sama Kak Dian kasih waktu 10 detik untuk ngambil Alkitabnya. Oke? Mana nih? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Nah, yang selanjutnya peraturan apa nih Kak Dian? Nah, selanjutnya adik-adik. Oke, mantap yang udah bawa Alkitab. Nah, selanjutnya kakak mau ajak adik-adik untuk duduk tenang, jangan lari ke sana kemari. Kita fokus untuk ikut ibadahnya. Duduknya yang rapih, boleh kakinya turunkan ke bawah. Fokus lihat ke layar ya adik-adik. Dan yang terakhir, Kak Dian juga mau ngajak adik-adik untuk yuk kita aktif memuji Tuhan. Kalau nanti Kak Juli sama Kak Dian ajak adik-adik untuk berdiri, kita semua harus berdiri ya. Dan ikutin gerakannya Kak Juli dan Kak Dian, kita puji Tuhan dengan semangat. Siap adik-adik? Waduh, Iya. masih pada ngantuk nih kayaknya Kak Juli. Siap adik-adik? Iya. Iya. Mantap. Iya. Oke deh Kak Juli. Oke adik-adik, nih biar kita semakin semangat nih, kakak mau mengundang adik-adik bangkit berdiri semuanya. Ayo kita bangkit berdiri. Yuk berdiri dulu nih, masih ada yang kakak lihat masih duduk. Yuk berdiri. Yuk kita semua berdiri. Kita akan bersama-sama nyanyikan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Adik-adik semua ikutin gerakan Kak Juli ya. Oke, Kak. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku, oh Dia girakanku,
dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab dia giranganku. Dia giranganku, oh dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku. Oh dia giranganku, oh dia giranganku. Ku bersuka sebab dia giranganku. Oke, silakan duduk kembali adik-adik. Terima kasih. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Yuk, sikap doa yang baik. Gimana sikap doa yang baik? Kita lipat tangannya, kita tutup mata, tundukkan kepala. Ih, masih ada nih yang buka-buka mata nih, belum sikap doa yang baik. Kalau belum sikap doa yang baik, kita nggak akan mulai berdoanya. Yuk, kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk kasih Tuhan yang boleh terus kami terima, kami rasakan sampai pagi hari ini. Terima kasih untuk nafas kehidupan, terima kasih untuk kesempatan boleh menikmati hari baru dari Tuhan. Saat ini kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin dari awal, pertengahan, sampai akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, slide selanjutnya, Kak. Oke, adik-adik. Nah, kita akan masuk dalam pengakuan dosa, tapi kakak mau ajak adik-adik untuk main games nih. Nah, nanti kita harus tebak ya adik-adik, mana gambar yang tidak baik dan mana gambar yang baik. Oke. Nah, adik-adik, slide pertama nih kakak punya gambar A dan B. Nah, gambar A itu sedang apa ya kira-kira? Rebutan mainan. Rebutan mainan. Rebutan mainan. Berebutan mainan. Wah, hebat adik-adik. Betul banget. Nah, yang B ini sedang apa adik-adik? Berbagi mainan. Berbagi mainan. Bergantian mainan. Oke, betul banget adik-adik. Nah, sekarang aku mau nanya nih. Coba adik-adik, mana perbuatan yang tidak baik? A atau B? Wah, pinter-pinter adik-adik semua nih. Betul banget adik-adik. Jadi adik-adik, kita harus selalu mengasihi sesama kita. Contohnya, kita harus mau berbagi mainan seperti gambar B ini. Main bersama-sama dengan adik atau kakaknya. Ada nggak di sini adik-adik yang selalu mau berbagi mainannya ke saudara adik-adik atau ke teman adik-adik? Ada yang selalu mau minjemin mainannya? Enggak, ada yang geleng-geleng kepala. Nggak mau minjemin nih adik-adik mainannya. Oke adik-adik, jadi tadi kakak udah bilang ya adik-adik, kalau misalnya gambar A ini nggak mau minjemin mainan, itu terus rebutan mainan, itu tidak baik karena tidak mengasihi sesama kita. Nah, jadi kita sebagai anak Tuhan, kita harus mau berbagi, mau meminjamkan mainan kita ke teman kita ataupun saudara kita. Nah, selanjutnya, gambar apa nih Kak Dian? Selanjutnya, aduh, ini gambar apa ya yang A? Gambar apa ya? Ada yang tahu? Adik-adik yang A ini kayaknya lagi ngapain ya itu yang? Lagi marah-marah. Lagi marah-marah. Lagi ngamuk. Lagi ngamuk ya? Ngamuk sama siapa? Sama mamanya ya?
Ya. Kalau yang B? Yang B kalau Teman. biasanya kalau jabatan tangan itu artinya biasanya minta maaf ya adik-adik ya. Ya, minta maaf. Minta maaf. Nah, kalau dari gambar 2 ini yang tidak boleh kita lakukan yang mana ya adik-adik? Marah-marah. Betul sekali, kita nggak boleh. Benar, yang A. Nah, yang A itu kita nggak boleh ya adik-adik marah-marah. Kalau misalkan ada permintaan kita, kepengen kita sama mama, papa, kita harus bisa sampaikan dengan cara yang baik. Nggak boleh marah-marah. Oke, siap adik-adik? Ya. Siap, oke. Selanjutnya Kak Juli ada apa ya? Waduh, apa nih? Coba nih adik-adik tebak. Yang gambar A itu lagi ngapain ya kira-kira? Anak-anak Lagi marah-marah. Ngambek ya. Masa nggak mau ikut? Gerakan tutup mulut ya adik-adik, nggak mau bicara. Lagi marah tuh kayak lagi ngambek. Lagi mau diajarin sama mamanya belajar tapi nggak mau. Malah marah-marah. Nah, kalau yang B, gambarnya lagi apa ya? Lagi belajar baca buku bersama. Iya. Baca. Lagi diajarin sama papahnya, terus anak-anaknya mau. Nah, adik-adik, siapa di sini yang selama sekolahnya online, offline, masih malas belajar? Ayo, ada Ada. nggak? Gak ada, hebat. Ya, adik-adik kita harus nurut mau papa. Kalau suruh belajar, kita harus mau belajar. Tidak boleh malas. Nah, adik-adik, kalau misalkan adik-adik juga misalnya pernah nih dimarahin mama atau apa karena mungkin gak mau belajar atau dan lain hal. Nah, adik-adik, kira-kira adik-adik harus memaafkan atau tetap marah ya sama mama papanya? Memaafkan. Memaafkan. Betul sekali adik-adik. Jadi kalau ada satu hal atau ada orang yang membuat kita sedih, kecewa, atau marah, kita harus tetap memaafkan. Dan kalau kita melakukan hal yang tidak baik, kita harus meminta ampun dan juga harus berdoa sama Tuhan supaya kita tidak melakukan kesalahan itu lagi dan kesalahan-kesalahan lain. Gimana adik-adik? Berarti adik-adik semua sudah siap, sudah mau melakukan hal-hal yang baik, dan mau selalu memaafkan? Siap, Kak. Oke, mantap. Nah, biar kita semakin ingat bahwa kasih itu memaafkan, dan kasih itu nggak pernah marah-marah, kita akan menyanyikan lagu Kasih Itu Memaafkan. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya
Nah, adik-adik, dari lagu tadi kita diingatkan lagi ya, kalau misal ada hal-hal atau ada orang yang mungkin menyakitkan hati kita harus mau memaafkan. Berapa kali ya tadi adik-adik kata lagunya? 3 kali? 2 kali? Berapa ya? Kita harus memaafkan. 7 kali 7 kali. 70 kali 7 kali sehari. Itu banyak banget ya adik-adik. Tandanya kita harus mau memaafkan. Nah, sekarang kita akan berdoa. Kita mau mohon ampun sama Tuhan dan berjanji untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Yuk, kita lipat tangannya. Mana nih? Lipat tangannya, tutup matanya. Tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengakui bahwa mungkin secara sengaja atau tidak, kami sudah menyakiti hati Tuhan, membuat Tuhan sedih. Dan saat ini Tuhan, kami mau mohon ampun sama Tuhan. Dan kami juga mau berjanji untuk tidak melakukannya lagi dan mau hidup seturut dengan yang Tuhan firmankan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, siapa yang udah nggak sabar mau mendengarkan firman Tuhan? Aku. Wah, mana nih? Aku juga dengan nih adik-adik. Aku. Wah, mantap. Tapi sebelum itu adik-adik, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Dahulu Kerajaan Allah. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya. Oke deh, sekarang kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kira-kira siapa ya pencerita kita kali ini? Ada yang bisa tebak? Coba. Dian. Masa Kak Dian lagi? Apa adik-adik tidak bosan? Kak Dian lagi sama Kak Juli. Nah, sekarang kakak mendatangkan pencerita yang cantik untuk bercerita sama kita hari ini. Namanya Kak Yosi. Yuk kita panggil adik-adik. Kak Yosi. Halo adik-adik. Hari ini Kak Yosi bakalan cerita buat adik-adik. Tapi sebelum Kak Yosi cerita, kakak mau ajak adik-adik buat berdoa. Ayo semuanya kita berdoa dulu. Mari kita satukan hati kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan masih melindungi kami sampai saat ini. Tuhan, saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang membantu kami untuk dapat bersikap baik dan boleh dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Sehingga nanti biarlah pesan firman Tuhan ini boleh kami terapkan dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kakak mau tegur lagi deh semuanya. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Kak. Pagi, Kak. Masih Selamat pagi, semangat? Kak.
Pagi, Kak. Masih dong, Kak. Masih semangat. Selamat pagi. Selamat pagi, Kak. Wah, oke, mantep-mantep nih semangatnya. Karena udah mantep-mantep semangatnya, kakak bakalan share screen dulu. Tunggu ya. Sudah terlihat? Sudah, Kak. Oke, kakak mau bertanya sama adik-adik. Siapakah di sini adik-adik yang punya saudara? Mungkin kakak, adik, atau abang, atau bahkan sepupu. Enggak punya. Yang punya, silakan raise hand. Raise hand. Kakak sama punya adik. Ayo, yang punya raise hand. Nah, kakak mau tanya buat yang raise hand. Gambar apakah ini? Berantem. Orang berantem. Gambar yang berantem. Main pukul-pukulan. Pukul-pukulan. Bener Orang ya. orang ribut. Iya bener. Ini adalah kakak adik yang sedang berantem. Kakak adik yang berantem yang bahkan bikin mama papanya pusing. Aduh, kenapa sih kakak adik kok berantem sih? Gitu. Siapa yang pernah seperti ini? Ayo yang pernah raise hand. Yang pernah berantem. Waduh. Nih, yang terlihat di layar kakak Wira dan Anin. Kira-kira biasanya berantemnya gara-gara apa? Ya, agak lupa. Cuma dilupain aja. Oh, nggak inget lagi, dilupain. Oke, bagus. Terus kalau yang lain, kira-kira biasanya berantemnya gara-gara apa, yo? Samuel biasanya berantem gara-gara Kok Samuel cuma karena mau ambil nasi, Kak? Oh, gara-gara mau ambil nasi. Oke, baik. Oke, boleh diturunkan semua raise hand-nya. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. Ini buat adik-adik yang anak tunggal. Siapa di sini yang anak tunggal? Ada? Kalau belum ada, ada Niko, ada Febe. Nah, kita Bukan anak tunggal. Niko. Ini gambar apa, Niko? Misalnya waktu Marahin orang tua. Kita dimarahin orang tua. Benar sekali. Terus gambar yang ini. Gambar apa kira-kira, Febe? Ajak main nggak mau. Orang tuanya mau ajak main. Orang tuanya sibuk banget ya, sampai waktu diajak main nggak bisa. Ada yang pernah mengalami hal seperti ini? Pernah nggak? Wah, Scarlett pernah. Oke. Nah, bagaimana perasaan kalian ketika dimarahin orang tua atau ketika orang tuanya terlalu sibuk dan tidak mau diajak bermain? Kira-kira gimana? Pada kesel? Marah? Sedih? Sedih, Kak. Biasa aja. Oh, ada yang biasa aja. Oke, baik. Ada yang pasti, ada yang sedih, ada yang kecewa, ada yang marah, ada yang kok gini ya. Tapi adik-adik, hari ini kakak mau kita semua belajar dari seorang tokoh Alkitab yang tetap mengasihi keluarganya meskipun tadi berantem, bertengkar, atau dimarahin. Siapakah dia? Ini dia. Yusuf. Ya, betul sekali. Hari ini kita mau belajar dari Yusuf. Minggu lalu, adik-adik, kalau masih ingat ceritanya, Yusuf diangkat sebagai penguasa di Mesir atau wali kota di Mesir oleh Firaun gara-gara apa ya? Gara-gara bisa mengartikan mimpi Firaun. Betul sekali, bisa mengartikan mimpi Firaun. Sehingga Firaun mengangkat Yusuf menjadi wali kota. Nah, setelah menjadi wali kota, Yusuf mengumpulkan persediaan makanan selama berapa tahun? Ada yang ingat? Selama 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun masa 7 pembukaan. tahun.
Betul sekali, 7 7 tahun tahun. masa kelimpahan. Setelah 7 tahun masa kelimpahan adik-adik, terjadilah masa-masa kekeringan yang menyebabkan kelaparan di seluruh dunia. Nih, tak terkecuali terjadi juga di Kanaan, tempat tinggalnya ayah Yusuf dan kakak-kakak Yusuf. Ada yang ingat siapakah ayah Yusuf namanya? Yakub. Betul, Bapak Yakub. Bapak Yakub dan kakak-kakaknya Yusuf mengalami kelaparan karena tidak ada persediaan makanan. Akhirnya Bapak Yakub menyuruh kakak-kakak Yusuf untuk pergi ke Mesir membeli bahan makanan. Sampai di Mesir, kakak-kakak Yusuf bertemu dengan Yusuf. Sampainya di sana, Yusuf bertanya, siapa kalian? Kalian mau apa ke Mesir? Kalian kan bukan dari Mesir. Iya Tuan, kami adalah 12 bersaudara yang datang dari Kanaan. Kami ke sini hanya mau membeli makanan untuk ayah kami. Kami ada 12, tapi satu orang dari kami telah meninggal dan satu orang lagi tinggal bersama bapak kami. Di situ adik-adik kakak-kakak Yusuf tidak mengenali Yusuf, tapi Yusuf mengenali kakak-kakaknya. Adik-adik, di sini Yusuf pura-pura nggak percaya sama kakak. Dia pura-pura mengatakan bahwa kalian bohong. Kalian kalau misalnya benar, kalian harus pulang nih. Terus nanti kalian balik lagi ke sini dan membawa satu adik kalian itu. Nah, sementara itu, aku akan menahan satu dari kalian sebagai jaminan. Nah, siapakah itu yang ditahan? Yaitu Simeon. Simeon kakaknya Yusuf. Nah, di situ kakaknya bingung. Tapi adik-adik sebenarnya Yusuf bilang kayak gitu ke kakak-kakaknya, cuman karena Yusuf merindukan Benyamin dan sangat merindukan kakak-kakaknya juga. Dia bahkan masuk ke dalam istana dan menangis karena saking rindunya dan sangat senangnya karena dipertemukan dengan kakaknya. Nah, namun adik-adik karena Yusuf dan kakak merindukan begitu mengasihi dan merindukan kakaknya dan bahkan keluarganya, Yusuf memberikan bahan makanan kepada kakak-kakaknya, bahkan mengembalikan uang mereka di dalam karung gandum yang disediakan kakak-kakaknya. Adik-adik sampai di rumah, kakak-kakaknya bingung. Udah satu orang ditangkap, tapi sekarang kok uang kami dikembalikan ya, padahal kan kami mau membeli bahan makanan. Saking bingungnya mereka akhirnya menceritakan semuanya ke Bapak Yakub. Bapak, terjadi seperti ini, kami sampai di sana dikasih bahan makanan, tapi kami disuruh balik ke sana. Kami disuruh menjemput adik kami agar mereka percaya bahwa kami ini orang baik-baik yang hanya ingin membeli makanan. Tapi Bapak Yakub merasa sangat sedih karena dia tidak ingin anaknya Benyamin juga ditangkap di sana. Tapi adik-adik hari berganti hari, persediaan makanan yang tadi dibawa oleh kakak-kakaknya Yusuf akhirnya semakin menipis. Dan itu membuat Bapak Yakub berpikir, waduh, kalau misalnya makanan ini habis, aku dan keluarga aku bisa kelaparan nih. Ya udahlah, dengan berat hati Bapak Yakub akhirnya mengizinkan Benyamin untuk ikut bersama kakak-kakaknya Yusuf untuk pergi ke mana? Pergi kemana ya? Mesir. Pergi ke Mesir, menemui Yusuf dan membeli makanan. Adik-adik sampai di Mesir, Yusuf tuh kan udah lihat tuh kan dari jauh dari istananya. Wih, ada kakak-kakakku. Oh, ada Benyamin juga datang. Dia segera memberitahu pegawai istana, terus dia suruh pegawai istana untuk menyiapkan makanan. Nah, pegawai istana memberitahukan kepada kakak-kakak Yusuf. Namun, kakak-kakak Yusuf bingung dan takut juga. Ya, kok ini aneh ya? Kan kami kesini cuma mau menunjukkan bahwa kami benar-benar bersungguh-sungguh hanya mau membeli makanan. Tapi ini kami malah diundang buat makan. Lah, gimana ya? Akhirnya salah satu dari kakak Yusuf bertanya pada
pegawai istana. Kok pegawai istana, kan kesini bukan mau apa-apa, kami cuman mau membeli makanan dan mau mengembalikan ini, ada uang yang kemarin dikasih lagi di dalam karung kami nggak tahu, kami mau memberikan ini dan kami mau agar saudara kami Simeon dibebaskan ikut dengan kami. Nah, adik-adik, tapi pegawai istana bilang, tenang aja Tuan, tenang aja. Ini semua karena kebaikan Allah. Nah, Yusuf akhirnya menjumpai kakak-kakaknya. Dan Yusuf pun menyambut kakak-kakaknya dengan hangat, bahkan bertanya pada kakak-kakaknya, bagaimana, apakah ada adik kalian yang kemarin kalian bilang, oh iya ini dia Tuan. Terus Yusuf menggapai adiknya dengan senang hati, lalu sambil bertanya, bagaimana keadaan bapak kalian? Apakah bapak kalian baik-baik saja? Ya. Lalu setelah menyambut mereka dan bercerita dengan mereka, maka Yusuf mengajak mereka makan bersama. Wah, adik-adik, di sini makanan yang disediakan itu makanan-makanan enak loh, makanan-makanan yang biasanya disajikan kepada para raja. Nah, adik-adik, di sini Yusuf meskipun dia sudah diperlakukan tidak baik oleh saudara-saudaranya, meskipun dia dulu pernah dijual oleh saudara-saudaranya, tapi Yusuf tidak dendam. Kira-kira kenapa ya Yusuf bisa seperti itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kenapa tuh Wira dan Anin? Kira-kira kenapa? Karena Yusuf mengasihi keluarganya. Wah, tepat sekali. Karena apa? Semua baca bersama-sama. Mengasihi keluarga. Keluarga. Karena Yusuf sangat mengasihi keluarganya. Karena Yusuf sangat mengasihi keluarganya, meskipun keluarganya berbuat yang tidak baik kepada Yusuf, Yusuf mau apa ini? Baca bersama-sama. Mau mengampuni. Yusuf mau mengampuni saudara-saudaranya. Yusuf mau memaafkan saudara-saudaranya. Di sini siapa yang mau seperti Yusuf? Resen, coba yang mau seperti Yusuf. Mau Yusuf bahasa Inggrisnya Joseph. Wah, banyak nih yang resen. Keren. Nah, adik-adik selalu bilang ya, Kak, kok kayaknya mengampuni itu susah ya, memaafkan itu susah. Aku kan marah, aku kesel, aku udah terlanjur nggak seneng nih, Kak. Tenang aja adik-adik, ada caranya. Caranya yaitu adalah, ini dia. Coba baca bersama-sama. Saling mendoakan. Ya, betul. Adik-adik bisa saling mendoakan. Adik-adik bisa mendoakan kakak, saudara, adik yang membuat adik-adik merasa sedih dan juga mendoakan diri adik-adik agar Tuhan bisa membantu adik-adik untuk memaafkan. Nah, adik-adik, kalau menjadi keluarga itu harus tadi saling mau Ada yang ingat tadi yang slide sebelum ini? Mau ngapain? Mau mengampuni. Terus mau saling mendoakan. Dan yang terakhir nih adik-adik, kalau kita mengasihi keluarga kita, kita harus mau jeng. Apa ini? Gambar apa ini? Saling membantu. Iya, mau saling membantu. Nih, gambar yang di sebelah kiri ada kakak yang membantu adiknya untuk belajar. Gambar yang di sebelah kanan ada gambar apa ini? Gambar bersih-bersih ya. Jadi, adik-adik juga mau membersihkan bersama dengan orang tua, membantu orang tua. Nah, adik-adik, di Alkitab juga bilang kalau hidup rukun itu sangat indah. Kira-kira ada di mana yaitu? Nih, ada di Mazmur 113 ayat 1. Kita baca bersama-sama ya.
1, 2, 3. Mazmur 113 alangkah 13 ayat 1. Sungguh, alangkah baiknya dan indah Saudara dia bersama dengan saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Keren. Nah, adik-adik, jadi yang indah itu hidup rukun atau hidup marah-marah ya? Rukun, Kak. Hidup rukun ya, hidup yang saling mengasihi satu sama lain. Di sini siapa yang mau seperti ini? Yang mau rukun? Ayo raise hand. Cuman Aquina doang nih? Ada Kak Dia doang nih? Ada Audrey? Ada Rafael? Oke, wah semakin banyak sepertinya. Semuanya pengen ya hidup rukun dengan saudara-saudaranya. Nah, adik-adik, untuk bisa hidup rukun, kita harus minta bantuan nih. Sama siapa ya kira-kira minta bantuannya? Sama tuh? Tuhan Yesus. Sama Tuhan Yesus. Nah, untuk mengakhiri cerita ini, kita mau minta bantuan sama Tuhan Yesus untuk bisa hidup rukun dengan saudara kita. Ayo kita berdoa. Kita satu dalam doa. Masih ada yang belum bersikap doa nih, masih ada yang ngobrol. Ayo kita mau berdoa, kita mau minta bantuan sama Tuhan. Ayo adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami boleh mendengarkan cerita tentang Yusuf yang mengasihi keluarganya meskipun dia pernah diperlakukan tidak baik. Tuhan, kami juga mau seperti Yusuf, kami mau mengasihi keluarga kami. Kami mau Tuhan untuk mengampuni ketika ada yang bersalah terhadap kami. Kami mau saling mendoakan dan kami juga mau saling membantu satu sama lain. Tolong bantu kami ya Tuhan, sehingga kami bisa hidup rukun bersama dengan saudara-saudara kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, kalau adik-adik masih mau lihat gambar-gambar yang tadi, adik-adik bisa lihat ya di freebibleimage.org. Oke deh, kita kembalikan ke Kak Dian dan Kak Juli. Silahkan. Oke, terima kasih banyak Kak Yosi untuk ceritanya. Nah, adik-adik, nih kakak mau tanya sama adik-adik. Untuk tahu apakah adik-adik tadi betul-betul mendengarkan Kak Yosi dengan baik atau justru melakukan hal lain. Nah, Kak Dian mau tanya. Tadi kita belajar siapa ya tadi tokoh yang kita dengar ceritanya ya? Yusuf. Saudaranya. 100 semua. Benar. Nah, tadi Yusuf itu begitu mengasihi keluarganya ya adik-adik, dan kita juga harus meneladani Yusuf, harus mencontoh Yusuf, yaitu kita harus saling mengampuni kalau ada yang bersalah. Lalu kemudian kita juga harus Doakan. Dan yang tadi yang terakhir ketiga saling apa ya? Mengasihi. Terus ada apa tadi gambarnya yang lagi belajar? Saling membantu. Iya, betul. Mengasihi, memaafkan, mengampuni, mendoakan, dan mau saling membantu. Oke deh, berarti adik-adik tadi mendengarkan dengan baik ya, ceritanya luar biasa. Oke, Kak Martin boleh tolong lagi di-share PPT-nya? Oke deh. Nah, sebagai bentuk respon kita terhadap firman Tuhan, sekarang Kak Dian mau ajak adik-adik untuk berdiri. Ayo berdiri. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu Rukun Cinta. Yuk berdiri yuk. Ini masih ada yang duduk nih. Yuk berdiri yuk. Kak Dian juga berdiri loh. Kak Juli juga. Kak Yosi juga. Yuk. Oke Kak Martin silakan.
satu sama lain. Itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Oke, terima kasih adik-adik. Boleh duduk kembali. Duduk lagi yang nyaman, yang tenang. Oke, silakan Kak Juli dilanjutkan. Nah, adik-adik kakak mau tanya nih. Tanggal 10 November kemarin itu hari apa ya? Hari Pahlawan. Hari Pahlawan Nasional. Wah, pintar. Hari Pahlawan. Betul sekali, tanggal 10 November kemarin kita memperingati Hari Pahlawan. Nah, di mana kita dapat mengenang jasa-jasa para pahlawan dalam perjuangan merebut dan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, terus adik-adik di tengah pandemi ini, kita juga memiliki pahlawan, adik-adik, pahlawan kesehatan, seperti dokter, perawat, dan setiap orang yang membantu ikut serta dalam penanganan COVID-19. Nah, adik-adik, nanti kita akan mendoakan setiap pahlawan yang telah berjuang membela Indonesia dan juga setiap pahlawan kesehatan yang membantu dan berjuang menangani COVID-19. Nah, selain itu, kakak mau nanya nih adik-adik, apa adik-adik ada yang sakit atau ada yang mau didoakan? Ada? Kania ulang tahun, Kak. Oh iya, Kania. Kania ulang tahun. Aku ulang Aku ulang tahun hari. Kak Inji ulang tahun, Kak. Kak Inji. Aku ulang tahun hari Jumat. Siapa? Ulang tahun hari Rabu. Kak Inji ulang tahun, Kak. Kak Inji. Kak Enji. Oke, Kak Enji, Kania. Siapa lagi adik-adik satu-satu ya biar Kak Julinya nggak pusing nih. Lisa tanggal ulang tahun. Tanggal 8. Ulang tahun. Oke, Kelisa Kak. Elisa. Jadi aku ulang tahun. Oke, adik-adik. Aku ulang tahun. Oke. Ada yang sakit adik-adik? Oke. Oke, Apakah ada adik-adik yang sakit? Tuh Kak Juli tanya, ada yang sakit Kak atau semuanya sehat? Sehat semua? Oke, Sehat, puji Oke, Tuhan. adik-adik. Kita akan berdoa. Nah, coba kakak mau lihat semuanya sikap doa yang baik, semuanya lipat tangan. Kakak lihat nih, lipat tangan, semua tutup matanya. Masih ada yang belum ambil sikap doa, coba kakak Iya lihat nih, satu-satu. masih ada nih yang buka mata, masih ada yang sibuk dengan, nggak tahu sibuk dengan apa. Coba, yuk kita mau berdoa yuk. Kita lipat tangannya. Nih, Kak Juli sama Kak Dian masih lihat di layar, masih ada yang buka mata, belum sikap doa yang baik. Yuk, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Oke, adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, pada tanggal 10 November kemarin, kami merayakan dan peringati Hari Pahlawan. Tuhan, kami bersyukur atas setiap pahlawan yang telah berjuang dan membangun Indonesia menjadi lebih baik lagi seperti saat ini. Tuhan, kami juga mendoakan untuk pahlawan kesehatan seperti dokter, perawat, dan setiap orang yang ikut serta dalam membantu menangani kasus COVID. Tuhan, kiranya Engkau menyertai mereka dan memberikan mereka kesehatan selalu. Tuhan, kami juga mendoakan untuk teman-teman kita yang sedang berulang tahun.
Kelisa, Graciela, dan Dwayne, dan semuanya. Tuhan kiranya Engkau memberkati mereka dan berkati mereka agar dapat menjadi anak yang turut pada kehendak-Mu Tuhan, dan juga berkati mereka dalam pertumbuhan dan sekolahnya, kiranya Engkau menyertai mereka selalu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Nah, adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Apakah persembahannya sudah dimasukkan ke dalam amplop? Atau masih di mana persembahannya? Coba, yang udah ada amplopnya boleh kasih tunjuk kakak ke layar. Oke, Sophie udah ada amplopnya. Yang lain apakah sudah menyiapkan persembahan atau belum? Ada yang belum? Oh, ada Oslin udah persembahannya. Oke deh, nanti persembahannya jangan lupa dikumpulkan ke mama papa adik-adik ya, untuk nantinya disampaikan ke gereja. Ya, oke adik-adik. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita akan kembali menaikkan pujian Burung Pipit Tidak Menanam. Kita nyanyikan dengan penuh semangat ya adik-adik. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga baku tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga baku tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Oke adik-adik, persembahannya jangan lupa nanti disampaikan ya ke orang tua. Sekarang kita akan bawa persembahan kita di dalam doa. Yuk adik-adik kita lipat tangannya. Yuk lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk berkat yang Tuhan boleh berikan buat kami. Tadi kami sudah memberikan persembahan, kiranya Tuhan yang berkati persembahan ini supaya boleh berguna bagi gerejamu. Kami juga mau berdoa untuk setiap orang yang mengelola persembahan ini supaya boleh mengelolanya dengan baik. Saat ini kami juga mau berdoa Tuhan, kalau ibadah kami sebentar lagi akan selesai, biarlah apa yang kami dapatkan tadi boleh Tuhan mampukan untuk kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
adik-adik, nggak kerasa banget ya. Sekarang kita sudah di penghujung acara sekolah minggu. Nah, tapi sebelum kakak tutup, sekolah minggu hari ini ada beberapa pengumuman yang mau kakak sampaikan. Nah, yang pertama, pengumuman ulang tahun. Jadi pada tanggal 10 November kemarin, teman kita, Kelisa dan Graciela, berulang tahun. Apakah di sini ada Kelisa dan Graciela? Ada, Kak. Oke. Nah, tanggal 14 November, Dwayne, teman kita juga berulang tahun. Apa di sini ada Dwayne? Ada? Wah, sepertinya tidak ada, tidak hadir ya hari ini. Kak, Kania hari ini juga ulang tahun. Oh, Kania Oke. hari ini? Oh, oke. Sofi tanggal 8 juga ulang tahun. Sofi tanggal 8 ulang tahun? Ya. Oke, Sofi dan Kania ya. Nah, adik-adik, mari kita bersama-sama mengucapkan ulang tahun kepada Kelisa, Angie, Sofi, Kania, dan Dwayne. Bisa adik-adik? Yuk kita ucapkan sama-sama ya. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun. Selamat Gracia. Kania dan Dwayne. Tuhan memberkati. Oke, pengumuman selanjutnya ada apa nih, Kak? Selanjutnya, Kak Dian juga mau ngingetin adik-adik untuk yuk dibaca yuk buku starnya setiap hari. Nah, kalau misalkan ada Aku sebenarnya punya buku start, tapi aku nggak ada lagi. Aku nggak tahu di mana. Makanya pakai di HP Mama startnya. iya, nggak apa-apa adik-adik. Walaupun bacanya dari HP, tetap dibaca ya. Keren banget baca tiap malam. Oke adik-adik, nih kakak mau ingetin ya, kalau misalkan adik-adik belum punya bukunya, buku startnya untuk yang bulan November ini, adik-adik bisa tanya mama papanya karena soft file-nya sudah dibagikan di grup orang tua. Jadi dibaca ya buku startnya setiap hari. Oke. Ya, Kakak. Mantap. Selanjutnya Kak, ada apa ya Kak Juli? Nah, kakak mau mengingatkan adik-adik untuk ikut persekutuan doa online setiap hari Kamis pukul 8 malam. Nah, untuk adik-adik mungkin yang orang tuanya belum bergabung dalam grup, bisa kontak Kak Friska atau Kak Ririn dengan nomor yang ada di layar ini. Aku lihat aku di foto itu. Oke, adik-adik. Sekian pengumuman kita hari ini. Selanjutnya nih, sekarang kita akan aktivitas. Aktivitasnya ada apa ya Kak Juli? Kita ngapain ya? Nah, untuk yang kelas pengharapan kasih, kita mau mengingat kerabat kita yang sudah lama tidak kita temuin. Karena kan adik-adik ya, akhir-akhir ini sudah hampir 2 tahun ada COVID, jadi kita tidak bisa kumpul ramai-ramai. Nah, makanya nanti kita mau menulis di Google Form siapa kerabat adik-adik yang ingin adik-adik temui dan apa yang adik-adik rindukan. Maksudnya kakak yang mau ditemui itu tuh sebenarnya di telepon kerabat kakak. Iya, nanti adik-adik bisa tulis di Google Form-nya. Ya sih, sebenarnya aku mau ke Bonjol datang lihat uaku. Nah, adik-adik. Aku ketemu itu setiap hari. Tapi kalau nggak ada kerabat yang mau ditemui gimana, Kak? Iya, adik-adik. Nah, nanti adik-adik bisa mengisi Google Form-nya yang ada di grup WA orang tua. Nah, terus adik-adik untuk kelas iman, kelas iman, kita akan membuat ayat hafalan menggunakan origami. Untuk detailnya, untuk cara membuatnya, adik-adik bisa tanya ke mama papa, dan caranya sudah dikirim melalui grup WA. Oke adik-adik, selamat beraktivitas. Ya, jangan lupa dikerjakan ya adik-adik aktivitasnya. Oke. Kak. Sebelum adik. Kenapa?
Iya. Kita mau foto dulu kan, Kak? Foto dulu kan? Foto dulu, Kak. Iya, kita jangan dadah-dadah dulu. Kita foto dulu. Oke. Mana? Mau foto sekarang? Iya, kita foto sekarang ya adik-adik. Sebentar ya. Boleh